semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Dalam bulan Oktober, minggu pertama, kita boleh mengadakan ibadah kembali. Untuk itu, saya beri waktu saat teduh di hadapan Tuhan bagi seluruh jemaat. Mari kita mempersiapkan diri. Seluruh kehidupan kita biar kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita boleh menyucikan namanya, mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji disembah. Teristimewa dalam minggu ini, minggu pertama, kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sungguh-sungguh Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, membawa seluruh kehidupan kami. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan seluruh kehidupanku. Dan saat ini kita akan menyembah dengan pujian syukur kita. Haleluya Yesus, haleluya. Oh
Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus hidup kami. Kami dijadikan ciptaan yang baru, dilayakkan untuk menyebut Sang Pencipta, Ya Aba, Ya Bapa. Bersyukur buat anugerah-Mu, kami ada di hadapan-Mu melalui ibadah ini. Ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karenanya kami percaya siapapun kami yang berjumpa dengan Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, urapi kami, biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Suasana surga turunlah, sebab kami berbakti kepadamu. Terlebih ya Tuhan, ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Karenanya jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk jemaat dan berkata oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan dengan NKI nomor 64. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Oh
Marilah bersama dengan semua umat percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama hari ini. Firman Allah dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 10. Baik, kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, jemaat boleh membaca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus yang telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bersama-sama ayat 10, 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah seluruhnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Firman ini akan dijelaskan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Pengorbananmu sempurna. Kita siapkan seluruh keberadaan hidup kita untuk menerima berkat dari kebenaran firman Allah. Raja
kasih untuk peluang anugerah mendengar lagi sabda-Mu. Kami mohonkan Roh-Mu mengurapi kami, membuat kami paham, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, sehingga bukan hikmat manusia yang kami dengar, tapi suara Tuhan. Berbicaralah, berkata-katalah melalui hamba-Mu. Sesungguhnya kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh anugerahnya kita diberi lagi kesempatan untuk beribadah tatap muka, dan sebagian ada yang masih di rumah masing-masing, tapi kita bersyukur karena peluang anugerah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Seperti apa kerajaan Allah? Lihatlah pada gereja. Saya pernah menyampaikan bahwa 3 pilar di dalam kerajaan Allah itu di bumi ini adalah pribadi, keluarga, dan jemaat atau gereja. Pribadi, keluarga, dan jemaat atau gereja. Nah, kalau 3 pilar ini kuat, maka masyarakat akan kuat, kemudian bangsa dan negara akan kuat. Sama-sama kita memahami bahwa Kristus datang untuk memulihkan. Amin. Bapak Ibu, memulihkan, mengembalikan kita ke posisi semula. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Itu harus saya ulang-ulang setiap awal bulan. Itu yang menjadi fokus kita, mengembalikan kita ke Taman Eden, atau mengembalikan kita in the presence of God, di hadirat Tuhan. Yang kedua, visi Tuhan bagi gerejanya apa? The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Misi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Nah, itu kemudian program dibangun di atas fokus visi misi. Nats kita pada hari ini adalah Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jelas teks-teks ini menyatakan bahwa ada 2 kerajaan. Amin ya. Ada 2 kerajaan. Di sini dikatakan kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa yang dibawa oleh Yesus adalah apa? Kerajaan Allah. Kerajaan angkasa atau kerajaan kegelapan atau penguasa di angkasa itu jelas ditampilkan dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, supaya memahami mengapa ada the kingdom of darkness, kerajaan kegelapan ini.
Kemudian dijelaskan juga di Wahyu pasalnya yang ke-12. Ketika iblis memberontak, setan memberontak, dia menyeret sepertiga dari para malaikat dan melemparkannya kemana? Ke bumi. Jadi bumi ini adalah apa? Ibu kota pemerintahannya siapa? Lucifer. Nah, tetapi bumi ini milik Tuhan, milik Kristus. Karena itulah dia mengutus gambarnya, ya, kita menyebutnya anaknya, gambarnya, untuk memulihkan kembali bumi ini agar menjadi seperti di surga, supaya dapat gambaran yang jelas tentang hal ini. Nah, gereja yang pertama, Pak, gereja adalah kita yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Gereja adalah kita yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Kolose 1 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama, dua ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dengar baik. Jadi kita tidak dipindahkan ke surga. Dari ayat ini jelas ya, tidak dipindahkan ke surga, tapi dipindahkan kemana? Kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di mana kerajaannya itu? Di bumi. Di bumi. Ya, di bumi. Kerajaan Allah itu di bumi. Miniaturnya di bumi. Ya, pusat kerajaan Allah ada di surga. Nah, kita dilepaskan dari dalam kerajaan setan. Coba next. Nah, ini yang dijelaskan di Efesus pasal 2 tadi. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di kerajaan setan atau kerajaan simbolis, kita dikatakan apa? Mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kemudian kita dikatakan mengikuti jalan dunia. Kemudian apa? Menaati penguasa kerajaan angkasa. Kita dinyatakan sebagai apa? Orang durhaka. Kemudian apalagi? Menuruti hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran kita yang jahat. Kita harusnya dimurkai. Inilah waktu kita ada di mana? Di kerajaan kegelapan. Tapi ayatnya yang keempat memulai begini. Ayatnya yang keempat ya, Efesus 2 ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi inisiatornya bukan manusia, tapi siapa? Tuhan Allah. Dia yang datang mencari manusia. Manusia sih sudah mati secara rohani. Kitab Kejadian pasal 6 mengatakan apa? Segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Bahasa teologinya total depravity, rusak total. Ya, perbuatan baiknya sebatas dosa. Tuntutan Tuhan apa? Kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi perbuatan baiknya sebatas dosa. Hopeless, tidak ada harapan. Dan upah dosa adalah maut. Nah, jadi Allah, ya, Allah yang berinisiatif. Dia hadir dalam anaknya Kristus. Oleh apa motivasinya? Kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang melimpah. Ini motivasi Allah menyelamatkan kita. Kemudian di dalam kerajaan anaknya kita dikatakan apa? Menerima kasih-Nya yang besar. Tadi di sini mati, kita di sini apa? Dihidupkan. Kapan itu dihidupkan? Ketika rohnya dikembalikan kepada kita.
dari nekros menjadi zoe, ya, menjadi zoe, dari nekros, dari mati secara rohani, kemudian kita dihidupkan, selanjutnya diselamatkan, dibangkitkan, memberikan tempat apa di surga. Ini yang saya katakan, ya, banyak yang memprotes apa, saya punya statement yang saya katakan apa, tutup mata di sini, buka mata apa di surga. Karena apa? Kita sudah diberi tempat, jadi sudah apa, semacam dibayar DP-nya. Pokoknya kamu terus. Nah, ini kita akan lanjut ke poin yang kedua. Nah, di sini yang sering jadi masalah adalah ini. Gereja adalah kita yang berkarya. Coba kita lihat di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan dua ayat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan dari kita diciptakan dalam Kristus adalah untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Ini Pak Sugiono, saya akan ciptakan baru dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang saya sudah siapkan. Sampai di sini bisa paham ya? Ya, karena banyak yang sudah diselamatkan tapi tidak melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan. Tapi malah apa? Ya, malah melakukan kesia-siaan. Ya, bangun tidur terus mandi, tidak mutar menggosok gigi. Habis itu lu tidur lagi, nggak ada hubungannya dengan ya penciptaan baru. Ya, ini yang menjadi masalah. Karya yang dipersiapkan Allah sebelumnya, karya yang kita hidupi. Next Pak. Oke. Kita baca ayatnya 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26, dua ayat. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala apa? Pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Garis bawah itu ya, pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat 25, dua ayat. Karena Ia, Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di mana? Di bawah kakinya. Oke, ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Kristus itu harus menjadi raja sampai apa? Semua musuh tadi diletakkan di bawah kaki Yesus. Saya sampaikan 3 hal dulu. Kekuasaan, pemerintahan, dan kekuatan itu dibangun di atas 3 hal. Ideologi, filosofi, teologi. Sekali lagi, ideologi, filosofi, dan apa? Teologi. Jadi kalau orang mau membangun kekuasaan, pemerintahan, otoritas, itu dibangunnya di atas apa? Ideologi, baru apa? Filosofi, dan teologi. Kalau udah mereka bilang pokoknya Allah bicara begitu, itu artinya udah sampai pada tingkat apa? Teologi. Allah bicara begitu. Nah, hanya kan saya udah katakan sumbernya kan ada 3. Simbolis, manusia, baru apa? Allah. Simbolis pasti salah, manusia
Bisa benar, bisa salah. Kemudian apa? Allah tidak mungkin salah. Nah, saya kasih contoh tadi pagi saja. Tadi pagi saja pas saya lagi bersih-bersihin mobil, ya ada seorang bapak, ini kakeknya murid saya dulu. Ya, dia bilang begini, bahwa mantunya itu terkena semacam tumbal, padahal dia orang Kristen. Jadi terkena tumbal karena bosnya yang adalah orang Kristen buka perusahaan baru, dan perusahaan ini persyaratannya menurut paranormal harus ada 3 orang karyawannya jadi tumbal, dan salah satunya adalah apa? Ya ini menantunya ini. Dia bilang, menantu saya kenapa? Kenapa kenanya? Dia mau berangkat kerja, padahal perusahaannya itu ada di Cikarang, dia perginya ke Depok. Linglung di jalan sampai 3 hari Pak, 3 hari di jalan sampai akhirnya jatuh dan dibawa ke rumah sakit di Bekasi. Lalu sampai sekarang menurut beliau itu masih tidak mengenal dirinya. Saya pikir-pikir begini ya, apakah dia udah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah dipindahkan, tapi filosofinya masih pakai apa? Pakai yang lama. Keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari dirinya. Karena itu dia masih pakai apa? Pakai paranormal. Tanya, mau buka perusahaan ini apa syaratnya? Ya kasihlah tumbal. Nah, saya berpikir ini, makanya Rasul Paulus berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan apa? Bumimu, sehingga kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, apa yang sempurna. Berubah. Makanya Yesus menggunakan repent, bertobatlah, change your mind, berubah. Seringkali kita udah ada di dalam kerajaan anaknya, tapi pola pikir kita masih pakai apa? Pola pikir yang lama. Kita bawa pikiran itu ke sini, kita bawa filosofi itu ke sini, kita bawa ideologi itu ke sini, kita bawa teologi itu ke sini. Nah, ini berbahaya. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Next Pak. Ada di bawah. Ini seharusnya kita baca sama-sama 2 ayat. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Nah, ini pergaulan. Kita gaulnya dengan siapa? Ini gaulnya nggak harus dengan orang begini, tetapi bisa saja kita bergaul dengan buku-buku yang salah. Bisa paham ya? Nah, kita dapat ide dari situ. Contoh yang pernah saya sampaikan adalah ada remaja yang dia bilang, saya ini Pak Pendeta biseksual. Remaja 11 tahun. Dia bilang dia biseksual. ACDC 11 tahun. Lalu saya tanya, kenapa bisa begitu? Rupanya karena dia pintar bahasa Inggris, dia bergaul dengan orang di luar. Jadi dia dapat ide-ide yang menjadi filosofi hidupnya. Saya baru melayani seorang anak muda
Wah, saya kaget dengan anak muda ini, remaja ini. Saya layani dia, sudah sampaikan Injil selesai. Dia bilang, saya pikir-pikir dulu untuk menerima Kristus. Lalu saya tanya begini, kalau kamu nanti berkeluarga punya anak, ingin gak punya anak seperti kamu? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, gak apa-apa. Bayangkan itu. Dia bilang, gak apa-apa, saya akan bebaskan anak saya sebebas-bebasnya. Maksud kamu, gak apa-apa pakai narkoba? Gak apa-apa. Bayangkan, ideologinya, filosofinya apa? Bebas, sebebas-bebasnya. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa pakai pergaulan bebas seperti nggak apa-apa, saya akan bebaskan anak saya sesuka hatinya. Jadi jangan dilarang-larang. Ada yang seperti itu? Ada. Dia tidak pernah merasa bahwa apa yang dibuatnya itu telah menyusahkan orang lain. Saya bilang, apa yang kau buat itu bikin mamamu nangis enggak? Sering nangis sih Pak. Sering nangis. Lalu kau senang mamamu nangis? Ya, enggak sih. Tapi lihat, kalau udah menjadi filosofi hidupnya, hidup itu harus apa? Bebas, sebebas-bebasnya, tanpa aturan, sesuka hatinya. Mau bikin apa, lakukan saja. Ini menjadi filosofi hidupnya. Dari mana itu? Dari apa? Pergaulan. Informasi yang dia dapatkan. Karena itulah kitab Mazmur, coba kita lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ayat ini dua ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Sampai situ dulu. Jangan sampai kita dapat informasi yang apa? Salah. Lalu informasi yang salah itu kita apa? Kita percayai. Itu akan menjadi apa? Ideologi kita, menjadi filosofi kita, apalagi sampai menjadi apa? Teologi kita. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Kenapa? Itu tadi, hati-hati dengan apa? Informasi. Itu bergaulnya kita dengan siapa? Hati-hati, selalu saya katakan hati-hati dengan informasi. Ayat 2 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kamu harus dapat informasi dari firman Tuhan, dan firman itulah yang menjadi apa? Ideologimu, menjadi filosofimu, menjadi apa? Teologimu. Renungkan itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, 2 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Saya sampaikan sekali lagi bahwa Tuhan tidak bisa bertentangan dengan apa? Firman-Nya. Sudah ya? Jadi jangan bilang Tuhan berkati saya, tapi jangan lihat kelakuan saya. Gak bisa. Karena apa? Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan apa? Firman-Nya. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya. Itulah artinya kita gereja yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bisa ya? Katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi apa yang kita perkatakan
bacakan firman Tuhan. Apa yang kita renungkan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saya sampaikan beberapa poin di sini ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saulus atau sebelum menjadi Paulus, dia punya apa? Teologi apa? Yudaisme. Sudah tangkap ya? Dan apa yang dilakukannya dianggapnya sebagai apa? Kebenaran. Dia bunuh orang-orang percaya, dia penjarakan orang-orang percaya, dia sel orang-orang percaya. Dia anggap itu dia sedang berbuat bakti kepada Allah. Ada enggak yang seperti itu sampai sekarang? Ada. Kenapa? Sudah sampai pada tingkat teologi. Dia anggap itu adalah perintah Tuhan baginya. Dan itu adalah pelayanannya, ibadahnya kepada Tuhan. Nah ini, Saulus menjadi Paulus karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kadang kita udah ada di dalam kerajaan anaknya, tapi masih kita bawa apa? Filosofi, ideologi, teologi dari apa? Dari kerajaan kegelapan. Contoh, Boanerges. Siapa yang tahu Boanerges? Anak-anak apa? Guru. Siapa itu? Yohanes dan saudaranya. Waktu Yesus pelayanan di salah satu daerah di Samaria, daerah ini menolak Yesus. Wah, ide terorisnya dapat. Jadi dia bilang apa? Tuhan, izinkan aku berdoa supaya apa? Api turun membakar kota itu. Itu ide apa? Itu ide apa? Teroris itu. Ya kan, hancurkan, bumi hanguskan. Itu masih ada. Kenapa? Yudaisme mengatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu masih ada. Jadi orang yang menentang Kristus habisin. Dan banyak yang kekristenan model begini ya kan? Tuhan cabut saja nyawanya. Wah, mereka membuat menderita umat percaya. Habisin mereka. Yesus tegur enggak orang ini? Dia bilang, aku datang bukan untuk apa? Menghakimi, tapi untuk apa? Menyelamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan, bukan mematikan orang. Aku mau datang untuk mengapa? Menghidupkan, menyelamatkan. Ya, kita baca Roma 12 ayat 19 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama. Dua ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada apa? Murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah apa? Haknya Tuhan. Jadi bukan haknya kita. Amin. Jadi jangan ada berdoa seperti doanya Boanerges ya. Itu doa teroris. Matikanlah mereka, bakar mereka. Baru. Kemudian apa? Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ini apa? Firman Tuhan. Sudah. Lanjut lagi. Tetapi jika seterumu lapar, apa? Berilah dia makan. Coba ada aminnya. Kemudian dikatakan apa? Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Saya ingin katakan begini,
Jadi kalau orang belum bertemu secara pribadi dengan Kristus, dia punya filosofi, dia punya teologi itu udah menjadi bagian dari hidupnya. Harus ada perjumpaan pribadi dengan Kristus, barulah dia bisa berubah. Itu pun kadang masih membawa filosofi yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Saya ingin sampaikan begini. Kalau Tuhan tidak melihat Saulus adalah Paulus, maka 13 kitab dalam perjanjian baru kita tidak temukan. Bisa paham ini? Ya, Tuhan udah melihat apa? Paulus di dalam Saulus. Seperti itulah kita melihat orang. Jangan langsung hakimi, matikan, bunuh dia, habis. Tidak begitu. Orang akan berubah, amin. Ketika dia berjumpa secara pribadi dengan dengan Kristus. Jangan lihat yang sekarang, lihat yang akan datang. Saya sampaikan berapa contoh dari sini ya. Ada di sini yang suaminya dulu, waduh, kita dengar ceritanya aja puyeng. Tapi ibu ini setia mendoakan. Saya bilang kamu tidak bisa salahkan, karena dia punya teologi seperti itu. Bisa tangkap kan? Teologinya mengajarkan tidak apa-apa punya istri sampai berapa? Halo? Sampai 4 kita bisa tidak hati dia. Tidak bisa, karena itulah teologinya. Yang kita bisa buat adalah mendoakannya supaya dia bertemu dengan Sang Juru Selamat. Barulah dia bisa diubahkan. Kalau enggak, kita pikir, kok bisa ada manusia seperti ini modelnya ya? Jangan lihat yang sekarang, tapi lihatlah dia seperti apa yang Kristus rencanakan. Bisa pahami kebenaran firman Tuhan, amin. Jangan saya lihat teologi begini, datang ke rumah-rumah ibadah orang lain, didoakan, Tuhan jungkir balikan, hancurkan, ya ilah. Ada lagi pakai minyak-minyak, kami bom dengan kuasa Tuhan, kami bom. Saya pikir ambil dari mana lebih. Dan itu udah menjadi teologinya, udah menjadi filosofinya. Akhirnya dia menganggap itu adalah kebenaran yang harus dipertahankan. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, bergaulnya dengan siapa. Saya katakan bukan hanya sekedar berteman begini, tapi ide yang muncul, baik dari dari YouTube, baik dari dari buku-buku, baik dari waktu kita ngobrol dengan teman. Itu hati-hati, karena itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapak, terima kasih. Seharusnya dunia melihat kami sebagai gerejamu, mereka bisa melihat kerajaan Allah. Lalu kehidupan kami yang seturut dengan firman-Mu. Bapa, mohon agar kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam hati kami, yang terus-menerus mengoreksi kami apakah
yang kami katakan, yang kami renungkan, yang kami lakukan sebagai gerejamu adalah firman Allah, atau ideologi, filosofi, teologi yang berasal dari dunia. Tuhan, tolong kami. Melalui hidup kami, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Persiapkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami mohon turunlah berkat-Mu ada atas roti dan anggur yang akan menyatu dengan tubuh kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat NKI nomor 49. Persiapkan roti di tangan kanan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Masuk Yono. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Filipi 2 ayat 28. Pandanglah salib. Ketika kita di dalam kerajaan ke-8,
kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita diperbudak oleh penguasa kerajaan kegelapan. Tapi oleh karena rahmat-Nya yang besar, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk menanggung kutuk kita, menanggung akibat dari pelanggaran dan dosa kita. Tubuhnya harus dihancurkan karena kita. Karenanya angkatlah roti di tangan kananmu, pandanglah salib itu, dan yakinilah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan karena kami. Engkau sudah menanggung semua kutuk kami, semua sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilurmu kami telah sembuh. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan anggur. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, itu karena darah Yesus yang telah menebus hidup kita. Darahnya telah tercurah bagi kita. Karena itu pandanglah salib itu dan dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat darah anak domba, darah Kristus yang telah tercurah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sugiono. Mari kita berdoa syukur. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur padamu dan terima kasih karena kesempatan yang Tuhan beri untuk kami doa lagi ya Tuhan menikmati perjamuan kudus-Mu kayu salib di Golgota. Oh Tuhan, dengan yang melalui perjamuan kudus-Mu ini, iman kami semakin bertumbuh dalam mengangkat Engkau ya Tuhan Yesus. Maka semakin dikuatkan. Dan lebih lagi ya Tuhan, bahwa hidup kami terus diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati untuk membawa dosa buat kami. Tuhan, kami mau terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sedang kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Ada Pak Yusuf Suwarno, dan mungkin juga jemaat yang lain ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon tangan kuasa-Mu, tangan kemurahan-Mu, tangan bijak-Mu menjamah mereka yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kesembuhan dan pemulihan terjadi atas mereka. Dan biar dalam mereka juga terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk
jemaat kami yang sudah dalam usia tua. Ada Mbak Tarno, ada Mbak Ketua Rima, ada Mbak Medi, ada Pak Yusuf dan Bu Yusuf, ada Bu Paulus, Pak Paulus dan Bu Paulus, dan juga jemaat yang lain ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon yang Kau terus menyertai mereka, memberkati mereka dalam usia tua mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Lebih lagi imannya ya Bapa. Biarlah di hari tua mereka, iman mereka semakin kuat dalam Engkau ya Tuhan Yesus, semakin setia mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapa, kami terus berdoa untuk jemaat kami dalam pekerjaan masing-masing, dari pekerjaan dari pegawai negeri, dari pegawai swasta, dari usaha relatif maupun berbagai swasta ya Tuhan. Kiranya terus memberkati semuanya itu. Biarlah melalui pekerjaan itu, melalui usaha itu, kami boleh terus melihat kemurahan-Mu yang besar ya Tuhan. Melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Agar hari pas hari kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Boleh terus mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapa, kami mau terus berdoa untuk jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan mereka suatu pekerjaan yang baik ya Tuhan, sesuai dengan kemampuan mereka. Agar mereka berkarya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarganya, lebih lagi untuk kepentingan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah mulai itu juga ya Tuhan, mereka boleh terus memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Bapa, kami terus juga untuk anak-anak kami yang sedang pendidikan, baik itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun yang sedang kuliah ya Tuhan. Dengan Tuhan berkati anak-anak kami ini, berikan mereka kecerdasan, berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Meskipun sudah ada banyak sekolah-sekolah yang tatap muka ya Tuhan, tapi kami mohon kiranya Tuhan terus melindungi anak-anak kami, memproteksi anak kami ya Tuhan, agar mereka boleh terus belajar, bertuntut ilmu untuk kepentingan kemajuan kehidupan masa depan mereka ya Tuhan. Begitu juga ya Bapak, kami terus berdoa untuk mungkin saat ini ada pergumulan masalah yang sedang dihadapi jemaat ya Tuhan, baik itu pribadi, rumah tangga, khusus lagi ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan segala berkat kepada kami. Dengan kami hikmat ya Tuhan, dan kami kemampuan di dalam menghadapi pergumulan dan masalah yang boleh kami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa dibalik semua apa yang boleh kami alami, Tuhan punya rencana yang indah dan rencana yang termanis. Karena adalah Allah yang begitu kasih, Allah yang tidak pernah merancang kecelakaan, tapi rancang amal, rancang damai saja. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, sampai ke tingkat pemerintah, RWRT, juga pejabat-pejabat di pemerintahan ya Tuhan, di legislatif, yudikatif, atau eksekutif ya Tuhan, anggota DPR, TNI Polri, dan Tuhan berkati mereka semua di dalam pekerjaan mereka. Bila kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan, itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Khusus juga ya Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dengan Tuhan juga terus memberkati bangsa kami. Bila melalui para pejabat pemerintah kami yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan, bangsa kami boleh bebas dari COVID-19.
Kami yakin dan percaya bahwa tidak mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan sampai saat ini agar kami sudah agak menurun dalam kasus COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memulihkan dan menyempurnakan keadaan bangsa kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah permohonan kami, inilah doa sahabat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita melihat laporan keuangan pada minggu lalu. Total persembahan sejumlah Rp800.000, dan total perpuluhan juga dari tanggal 24 sampai 30 September Rp800.000. Dan hari ini Bapak Ibu yang sudah membawa perpuluhan dan persembahannya, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus membalaskannya. Kemudian untuk pelayan-pelayan minggu depan, ibadah kita masih sama. Ibadah yang pertama jam 9 sampai 10.30, dan yang kedua jam 11 sampai 12.30. Kita perhatikan waktu bersama ini. Nah, sebenarnya yang sudah mendaftar ada 20, tapi sayang ada banyak yang tidak hadir rupanya ya. Ya. Mari kita memperhatikan beberapa ini. Jadi sekolah minggu masih tetap Zoom, ya. Youth juga dan remaja masih ada Zoom-nya. Kemudian untuk perkawan mulai minggu ini, saya sudah berharap kita akan sama-sama datang beribadah karena jumlah kita tidak seberapa banyak. Jadi perkawan tidak offline juga setiap hari Kamis. Supaya kita perhatikan bersama. Baik Bapak Ibu Jemaat, ada tambahan? Tidak? Kalau sudah tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita akan menerima doa berkat nanti oleh Bapak Gembala. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. God.
bersabda Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapa, di hadapanmu ada anak-anakmu yang telah membawa persepuluhan mereka ke rumah perbendaharaan. Bukan hambamu ya Tuhan, tapi firman-Mu. Engkau yang bersabda bahwa Engkau yang akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bukan hanya kami diberkati, kami jadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi kemuliaan Tuhan. Dan Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, jadilah dalam anak-anak media Tuhan, mereka dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik dari surga. Tuhan, gembalakanlah kami. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang. Segarkanlah jiwa kami. Saudara yang kekasih, arahkanlah pandanganmu kepada Imam Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tanganmu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Aku sumber kurnia. Silakan dulu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk mata di sini, kamu buka mata di mana? Di surga. Sudah dibayar, nah gitu. Sudah dibayar oleh Kristus. Nah, gereja adalah kita yang telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Nah, ini kita sudah paham semua. Dan ini kita